warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Pada video ini saya mau mereview tentang cetakan coklat yang terbuat dari Mika. Jadi di sini saya punya beberapa. Ini dia cetakan coklat dari Mika. Seperti ini. Maaf ini sudah agak lama nggak dipakai ya. Jadi di dalam penyimpanan seperti ini. Jadi untuk awal-awal saya cerita dikit. Ya banyak juga ya. Jadi saya awal-awal itu saya mengumpulkan berbagai macam cetakan Mika. Jadi dulu itu awalnya saya itu punya cetakan Mika itu untuk yang huruf ini. Lalu kemudian saya punya cetakan Mika yang untuk pagar-pagar coklat gitulah. Ini salah satunya. Tapi ada lagi yang banyak cuma pagar-pagar doang gitu ya. Kalau ini kan ada gabungan yang besar gitu ya. Ada yang cuma ini gitu pagar. Itu yang pertama kali saya punya, karena modalnya kan masih mepet banget. Jadi saya cuma bisa beli cetakan Mika. Cetakan Mika ini saya beli karena harganya yang ekonomis. Dulu saya beli itu di satu toko online shop itu 9.000-an. 9.000 atau sekitar 10.000. Jadi kalau teman-teman mau cari, namanya adalah cetakan Mika, cetakan coklat Mika atau cetakan Mika coklat. Nanti keluar. Jadi kalau teman-teman mau nyari bentuknya, tinggal ditulis saja cetakan Mika coklat angka, cetakan Mika coklat huruf, cetakan Mika coklat pagar, seperti itu. Kalau untuk tokonya saya udah lupa tokonya apa, jadi teman-teman bisa cari di kata kunci sendiri. Silakan mau di online shop mana aja, pasti ada. Maksudnya di Tokopedia atau di Shopee kayak gitu tuh pasti ada yang jual. Nih, lalu ini yang huruf nih, ini yang angka seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan, ini mau kotor banget ya, nggak boleh dipakai. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada huruf yang diimbul. Huruf yang diimbul ini bisa kita isi dengan bisa diisi dengan warna terang. Lalu di belakangnya ini untuk warna gelap. Jadi warna terang dulu baru warna gelap, atau sebaliknya warna gelap dulu atau warna terang. Jadi ini bisa dua warna seperti itu ya. Nah, kelebihan dari cetakan Mika ini adalah cetakan Mika ini murah dan macamnya itu banyak banget, teman-teman bisa koleksi. Jadi saya punya banyak banget, tapi sayangnya pada akhirnya saya jarang memakai, karena misalnya saya lihat itu ada cetakan lumba-lumba. Jadi saya pikir suatu saat kalau saya ada kue lumba-lumba saya udah punya kayak gitu. Jadi ada banyak macam-macam cetakan yang akhirnya sampai sekarang nggak saya pakai, karena nggak ada kue yang akan memakai cetakan itu gitu. Jadi ya sudah, sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Salah satunya adalah ini nggak pernah saya pakai, karena dulu mikirnya siapa tahu nanti ada kue-kue tentang panda ya, atau tentang bambu seperti itu. Pada kenyataannya nggak ada yang pesan. Jadi ini sama sekali nggak pernah dipakai, Lalu kalau ini saya pakai nih, kadang-kadang saya pakai ini kerang. Dulu juga saya beli, ini juga belum butuh langsung saya beli. Ini kerang, ini sangat membantu banget kalau misalnya saya membuat cake bertema laut seperti baby shark seperti itu enak sekali. Nih. Lalu yang paling sering banget saya pakai dulu adalah ini cetakan huruf. Jadi cetakan huruf ini saya punya dua, karena kadang-kadang kalau bikin A itu kan nungguin keringnya lama gitu. Jadi harus punya dua gitu untuk mendobel-dobel untuk huruf-huruf vokalnya seperti itu.
nih, atau mungkin ada huruf-huruf yang double, dan ini udah retak karena saking seringnya saya pakai dulu tuh saya suka banget pakai ini karena itu gampang banget dan kelihatan cantik gitu aja. Jadi cuma sekarang saya udah beralih ke silikon. Jadi untuk yang silikon itu kan dia lebih tinggi ya, kalau ini kan dia pendek tuh, pendek segini doang gitu, kayak trapeze gitu, kayak nantinya bakal ditempel gitu. Nah kalau untuk silikon dia kan kayak kotak-kotak gitu, jadi ini saya udah jarang pakai, udah hampir malah udah nggak pernah pakai. Ini saya udah nggak pernah pakai. Nah untuk kekurangannya ini itu kalau nggak hati-hati kalau nyuci ini bisa patah-patah begini ya punya saya nih. Lalu untuk mencucinya dia lebih susah karena ininya kan nggak bisa dibersihin dalamnya, jadi harus pakai sikat, harus disikat gitu, pakai sikat gigi gitu itu buat bersihin yang bagian dalamnya. Dan untuk mengeringkan secara cepat dia nggak bisa, agak susah ya, pakai tisu sih bisa, cuma kalau ditiriskan gitu dia lama-lama kering. Dan untuk penggunaan di coklatnya saya sarankan dia masuk kulkas karena ini itu mengeluarkannya harus benar-benar coklat pada saat udah benar-benar kering. Jadi kalau misalnya dia masih dalamnya itu masih lembek walaupun di luarnya itu udah kering, itu tuh kalau dibuka itu nggak bisa, nanti dia tetap nempel gitu, nanti jadinya jelek. Jadi dia harus masuk kulkas sebentar untuk supaya cepat kering gitu, cepat melentek gitu. Nanti saya liatin ya. Yuk kita coba buat pakaian ini ya. Nah ini contohnya ya, ini saya mau mencontohkan yang pakai, jadi ini kan yang bagian depannya nih, yang bagian paling bawahnya itu saya akan isi pakai warna putih. Nih itu tuh lubangnya harus kecil ya plastiknya ya, karena kalau besar nanti terlalu melebar, dan harus cair banget. Jadi supaya dia tuh bisa mengikuti bentuk ini dikeprek tuh, supaya dia tuh mengikuti bentuk itunya. Kalau ininya terlalu kaku nanti dia nggak bisa mengikuti. Nih kayak ini tuh, ini nggak begitu cair, jadi pas dikeprek itu dia nggak ikut bentuk kayak gitu loh. Nih saya misalnya buat yang huruf K ini ya, dia harus cair banget. Tuh. Kalau cair banget dia enak, digeprek dikit dia langsung ada. Lalu ini yang huruf H ya. Ini maaf karena kelamaan jadi agak keras. Kita coba aja. Lihat kalau kelamaan tuh nanti dia nggak bisa ngikuti gitu, nggak bisa ngikuti bentuknya. Lalu karena ini tadi kan untuk coklatnya dia itu kan tadi punya saya nggak begitu cair, jadi keringnya tuh cepet banget. Langsung kita masukin aja yang coklat. Ntar, maaf. Nih, langsung masukin aja. Nih, dah. Tuh kalau cair dia digeprek cepet banget tuh. Gitu. Nah untuk keringnya sendiri bisa dicoba di suhu ruang, bisa juga di kulkas. Tapi saya mau masukin kulkas. Ya ini yang tadi cetakan Mika saya taruh di kulkas, ini di freezer supaya cepat ya. Jadi tandanya dia bisa dikeluarkan adalah pada saat dibalik, diketok, udah dia keluar semua. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah lama-lama banget, sekitar 2 menitan lah dia udah kering sebenarnya. Ini lihat ya, ini adalah contoh cetakan yang jelek karena tadi yang coklat putihnya saya itu udah terlalu temel itu dia tuh udah agak mengental ya, karena sudah didinginkannya udah agak lama lalu disemprotkan, lihat jadi nggak rapi gitu karena tidak
memenuhi bagian hurufnya gitu. Ini juga. Jadi harus cair banget ya, cair banget. Ini yang lumayan rapi nih huruf K nih. Kalau dimasukkan kulkas jangan terlalu lama karena nanti dia akan berair nih, berkeringat seperti ini. Dan berkeringat seperti ini tuh biasanya nanti coklatnya tuh bakal lebih lembek gitu loh. Jadi dimasukkan sekiranya dia sudah bisa dikeluarkan, langsung dikeluarkan aja, nanti dia nggak terlalu berkeringat. Tapi sebenarnya nggak masalah ya kalau langsung ditaruh di kue gitu, nanti pada akhirnya juga dia akan berkeringat karena kena dinginnya kue. Atau teman-teman masukkan ke kulkas juga, dia pun juga akan berkeringat seperti itu. Jadi maaf ya, ini ditaruh di meja karena tidak akan dikonsumsi. Saya cuma akan memperlihatkan aja bagaimana cara mencetak coklat di cetakan Mika ini. Jadi seperti ini saja review kali ini untuk cetakan Mika. Kalau menurut saya ini recommended untuk dibeli, untuk cetakan-cetakan Mikanya. Recommended untuk dibeli, beli sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau untuk pemula ini cocok banget karena khususnya untuk pemula yang budgetnya mepet kayak saya. Jadi ini recommended banget karena bisa membantu membuat hiasan yang rapi untuk kue ulang tahun. Jadi ini nggak susah dan ada berbagai macam bentuk. Teman-teman bisa cari apa aja yang teman-teman butuhkan dan harganya juga lebih terjangkau. Jadi teman-teman bisa mengkoleksinya yang banyak. Seperti itu aja. Semoga teman-teman terbantu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa, salam sukses.